Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya. Hari ini untuk tematik kita sudah masuk pada subtema 2 ya. Nah, sebelum belajar, kita semua di rumah, kalian di rumah masing-masing baca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada Ino dan teman-temannya selalu menjaga kebersamaan di sekolah. Mereka saling membantu jika ada teman yang kesusahan. Nah, pagi itu mereka sedang bekerja bakti membersihkan halaman sekolah. Nah, kita lihat di sini pada Ayo Mengamati ada gambarnya ya. Kita lihat di sini ada gambar Ino dan teman-temannya sedang bekerja sama membersihkan halaman sekolah ya. Nah, nanti kalian amati gambar tersebut, lalu kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di sampingnya. Pertanyaan-pertanyaan ini kalian jawab berdasarkan hasil pengamatan kalian di gambar ini ya. Kita lanjut pada yang mendengarkan. Nah, kalian dengarkan guru membaca teks berikut. Kalian dengarkan ibu bacakan teks ini ya. Nah, kebersamaan di sekolah sangat penting. Banyak tugas dari guru yang dapat dikerjakan bersama-sama. Menjaga kebersihan sekolah juga dilakukan bersama. Saat melakukan kegiatan di perpustakaan atau bermain juga dilakukan bersama. Nah, jadi ketika kita berada di sekolah itu sering terjadi kebersamaan ya. Kebersamaan antar teman, antar guru juga ya, antar siswa dan guru juga terjadi kebersamaan. Nah, jadi coba nih, di sini ada gambarnya ya. Ino bersama temannya sedang mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, itu juga mendengarkan penjelasan dari guru juga termasuk pada kebersamaan di sekolah ya. Lalu di sini coba kamu bayangkan bagaimana jika di sekolah tidak ada kebersamaan. Jadi semua warga sekolah itu masing-masing tidak melakukan kegiatan secara bersama-sama. Jadi mereka melakukan kegiatannya masing-masing sendiri-sendiri. Nah, apakah suasana di sekolah akan menyenangkan? Tentu saja tidak ya. Ketika kita melaksanakan kegiatannya masing-masing sendiri-sendiri, tentu saja kegiatannya juga tidak akan berjalan dengan baik. Nah, jadi perlunya kebersamaan di sekolah ya. Kebersamaan di sekolah perlu terjalin dengan baik ya, supaya kegiatan juga bisa kegiatan pembelajaran juga bisa berjalan dengan lancar dan tentunya akan menyenangkan ketika kita melaksanakan kegiatan atau melakukan kerjasama dengan teman ya, dan akan meringankan pekerjaan kita juga. Nah, di sini nanti coba kalian tuliskan 3 contoh kebersamaan yang terjadi di sekolah. Kalian tuliskan pada kolom di sini ya, 3 saja. Kita lanjut pada Ayo Membaca. Nah, di sini ada teks kebersamaan yang menguntungkan. Nah, nanti kalian di rumah baca teks ini. Kalian baca di rumah, baca dulu teksnya. Nanti baru kalian setelah baca teksnya, kalian pahami teksnya, baru kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, kalian cukup jawab pertanyaan yang A saja, untuk yang B-nya tidak usah. Kita lanjut ya. Untuk yang Ayo mencari tahu, di sini ada beberapa kata. Ya, ada beberapa kata yang nanti kalian harus cari tahu arti dari kata-kata ini ya. Arti dari kata-kata ini nanti kalian cari tahu bersama orang tua kalian ya di rumah. Kalian cari tahu arti dari kata-kata berdiskusi, dijangkau, gagasan, ranum, dan setandan. Nah, kita lanjut pada yang kini aku tahu. Nah, di sini ada kebersamaan dapat dilakukan saat menari berkelompok. Nah, gerakan tari adalah gerakan badan yang teratur dan berirama. Gerakan tari juga ada bermacam-macam. Ada gerakan tari yang mudah, ada juga yang rumit. Lalu gerakan tari yang mudah itu gerakan tari salah satu bagian tubuh seperti gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Hanya satu bagian tubuh saja ya. Itu merupakan gerakan tari yang mudah. Kalau gerakan mengayun tangan ke depan dan ke belakang itu termasuk gerakan tari yang mudah juga ya, karena hanya melibatkan satu bagian tubuh yaitu tangan ya. Lalu gerakan tari yang rumit yaitu gerakan tari gabungan dari anggota tubuh. Nah, seperti gabungan dari gerakan tangan, kaki, dan kepala dengan tangan. Lalu gerakan kedua kaki jinjit dan pergelangan tangan diputar, termasuk juga pada gerakan tari yang sulit ya, karena gabungan dari beberapa gerakan. Nah, kita lanjut ya.
Untuk yang ayo lakukan ini tidak usah. Nah, untuk yang ayo berlatih di sini ada soal cerita ya. Nah, di sini ada Ino bersama teman-teman kelompoknya belajar bersama. Mereka mendiskusikan soal-soal matematika. Bantulah Ino dan teman-temannya untuk menyelesaikan soal-soal berikut. Nah, di sini ada soal ceritanya ya. Di sini ada Edo akan membuat pagar tanaman dari bambu. Edo memotong bambu menjadi 2 bagian sama panjang. Nah, setiap satu bagian dari bambu tersebut disebut apa ya? Jadi, Eno kan punya sebuah bambu. Ini contohnya bambunya panjang begini. Lalu si Edo akan memotong bambu tersebut. Nah, memotong 2 bagian. Anggap saja ini sama besar ya. Nah, jadi satu bagian ini itu dinamakan apa? Kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Jadi ini dinamakan 1/2 atau setengah bagian. Nanti kalian tulis setengah bagian. Nanti kalian kerjakan juga nomor-nomor selanjutnya ya, seperti itu. Seperti yang kemarin sudah Ibu jelaskan mengenai setengah, 1/3, dan 1/4 ya. Kita lanjut untuk yang ini. Di sini ada gambar. Di sini sudah ada gambar 1/2, 1/3, dan 1/4 ya. Kita lihat di sini sudah ada contoh nomor 1. Nomor 1 ini sudah ada sudah diarsir, ada 4 bagian, sudah diarsir 1, berarti di sini namanya 1/4 ya. Nanti kalau nomor 2, nomor 3, dan seterusnya kalian lihat. Ini yang diarsir 1 dari berapa bagian, dan namanya apa, 1/2, 1/3, atau 1/4. Nanti kalian tulis pada kolom di bawahnya di sininya ya. 1/3, 1/2, atau 1/4 sesuai dengan gambarnya ya. Paham ya? Ayo tampilkan, tidak usah, nanti Bu nilai saja. Kita lanjut pada pembelajaran 2. Di sini ada Ino dan teman-temannya membaca buku di perpustakaan. Ino membaca sebuah dongeng yang sangat menarik. Nah, bacalah dongeng tersebut dengan suara yang lantang. Nah, di sini nanti ada dongeng akibat malas bangun pagi. Nah, nanti kalian baca dongengnya ini sampai selesai, kalian pahami isinya, nanti baru kalian kerjakan. Ini kalimat-kalimat ini kan kalimat ada beberapa kata yang kosong ya. Nanti kalian tapi kalimat-kalimat ini dengan sesuai dengan cerita dongeng yang ini tadi yang sudah tadi kalian baca ya. Nanti kalian lengkapi kalimatnya dengan sesuai dengan isi dongeng yang sudah tadi kalian baca yang akibat malas bangun ya. Nah, untuk yang B-nya tidak usah, yang A-nya saja ya. Untuk yang ayo berolahraga kita lewati, tidak usah, kita langsung pada yang kini aku tahu. Nah, kita lihat di sini pada kini aku tahu, di sekolah semua murid memperoleh ilmu dari guru ya. Di sekolah semua murid boleh menggunakan fasilitas sekolah. Murid laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama. Di sekolah semua murid bermain bersama. Murid-murid berbeda agama dan daerah asal, akan tetapi murid-murid tidak boleh membedakan teman. Nah, jadi kita pada teman kita, baik itu teman yang laki-laki maupun yang perempuan, kita tidak boleh membedakannya ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman, harus menyamakan semua teman kita itu sama saja ya, memperlakukan semua teman kita itu sama ya. Jadi tidak boleh membeda-bedakannya dan harus menghargai perbedaan yang ada pada teman-teman kita ya, harus bisa menghargai dan menghormatinya agar tercipta toleransi yang baik antar sesama teman ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini ada masalah ya pada bagaimana sikapmu. Kita lihat di sini ada masalah, yaitu Dika dan Yudi itu suka mengobrol. Lani datang ingin bergabung. Lalu Dika menyuruh Lani pergi karena Lani perempuan. Nah, ini dalam masalah ini, dalam cerita ini itu si Dika membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan ya. Jadi dia tidak mau Lani bergabung mengobrol dengan mereka ya. Jadi nanti kalian tuliskan bagaimana sikap kalian. Kalian setuju atau tidak dengan sikap Dika tadi yang menyuruh Lani pergi karena Lani perempuan? Nah, kalau kalian tidak setuju maksud Ibu,
Lalu, apa yang seharusnya Dika lakukan? Kalian nanti tuliskan di sini ya. Kalau kalian setuju, berarti kan kalian setuju pada Dika. Lalu, kalau tidak setuju, apa yang harus dilakukan Dika ya? Kalian tuliskan bagaimana seharusnya sikap dari Dika ya. Nah, kita lanjut pada yang ayo lakukan di sini. Kalian ibu tugaskan untuk kelompokkan teman-teman ke kelas kalian berdasarkan jenis kelaminnya ya. Tuliskan pada kolom yang sudah tersedia di sini. Nah, nanti kalian tuliskan nama teman-teman sekelas kalian yang laki-laki di sebelah sini. Tuliskan namanya siapa saja yang teman laki-laki di sini. Dan nama perempuan pada kolom sebelah kanannya ya. Kalian tuliskan 5 saja, 5 nama teman laki-laki dan 5 nama teman perempuan kelas kalian. Kita lanjut ya pada ayo berlatih. Nah, di sini ada beberapa kalimat ya. Nah, kalimat mengenai sikap tidak membedakan teman. Nah, nanti kalian beri tanda centang untuk sikap yang menunjukkan tidak membedakan teman dan beri tanda silang untuk sikap yang menunjukkan membeda-bedakan teman ya. Nah, di sini. Seperti itu. Paham ya? Kita lanjut pada yang ayo diskusi. Nah, di sini pada ayo diskusi, jika kamu mempunyai teman malas seperti Jelly dalam dongeng tadi yang sudah kalian baca, apa yang akan kalian lakukan? Lalu nanti kalian diskusikan persoalan tersebut bersama dengan orang tua kalian ya. Kalian tuliskan hasil diskusinya di sini. Nah, seperti itu. Itu dia tadi tugas-tugas dari Ibu. Kalian kerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan baik. Tetap semangat belajarnya dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu diberikan kesehatan. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.